kembali di dalam doa pagi hari Selasa. Sebelum kita bersama mendengarkan akan apa yang menjadi firman Tuhan, kita akan memuji dan juga memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seperti pujian tadi, bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita. Maka dari itu, marilah sebelum kita mendengarkan akan apa yang menjadi sabda Tuhan yang menjadi penuntun kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah dan juga berkat yang senantiasa melimpahkan dalam hidup kami, di mana Tuhan telah membangunkan kami dengan kesehatan dan juga kekuatan yang baru pada hari ini. Sebelum kami melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kami masing-masing, kami meluangkan waktu dan menyediakan diri untuk mendengarkan akan apa yang menjadi sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk melakukannya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu Bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, yang demikianlah sabda Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita sering dan tak asing dengan namanya GPS. Kalau kita berbincang tentang GPS, tentu di dalam benak kita pasti memiliki pandangan yang sama, di mana GPS itu merupakan salah satu sistem dalam sebuah perangkat yang digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak kita capai. Dalam sebuah perjalanan, misalnya dalam sebuah tempat, ketika kita belum tahu jalan yang harus kita lalui, kebanyakan orang itu pasti akan menggunakan GPS. Bagi orang yang suka touring, atau bagi orang yang suka melakukan sebuah perjalanan yang panjang, GPS atau sering juga orang menggunakan Google Map itu memberikan sebuah manfaat yang penting bagi orang yang sedang bepergian. Mereka atau alat ini atau sistem ini bisa menjadi penunjuk jalan untuk bisa sampai pada suatu tempat yang menjadi tujuannya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kerohanian seseorang.
juga membutuhkan sebuah tuntunan, juga membutuhkan sebuah petunjuk agar supaya hidup mereka itu terarah. Hidup mereka itu bisa mencapai sebuah tujuan, yakni pada kesempurnaan kehidupan bersama Tuhan. Lalu apa yang menjadi alatnya, yang menjadi tuntunannya, dan juga petunjuk bagi kehidupan kerohanian orang percaya? Tentu tak lain adalah firman Tuhan. Jika kita berbicara tentang firman Tuhan, memang firman Tuhan itu penting dalam kehidupan setiap orang. Firman Tuhan itu bagaikan alat, bagaikan sarana untuk menuntun kehidupan kita, agar kita boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti di dalam surat 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-6, di sana jelas sekali. Melalui firman Tuhan yang menjadi sebuah tulisan yang diilhamkan Allah, di dalamnya memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan kerohanian orang percaya. Lalu manfaatnya apa? Dalam surat Timotius yang kedua, pasalnya yang ketiga ayat 16, di sana dinyatakan manfaat dari firman Tuhan, yakni bermanfaat untuk mengajar, di mana melalui firman Tuhan orang percaya mendapatkan banyak ajaran, banyak sebuah ajakan dan juga pengajaran yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika seseorang itu sudah mendapatkan sebuah pengajaran, mendapatkan sebuah wawasan, dan juga kalau dalam bahasa Jawa piwulang, maka melalui firman Tuhan itu juga memiliki manfaat untuk menyatakan kesalahan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika orang percaya membaca firman Tuhan, tentunya di situ ada sebuah pengajaran dan juga menjadi alat untuk menyatakan kesalahan jika hidup orang percaya itu melenceng dari apa yang menjadi sabda Tuhan. Ternyata tidak hanya itu saja. Selain menyatakan kesalahan, firman Tuhan juga mengajak setiap orang percaya untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah sekali ketika kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam di sepanjang kehidupan kita. Karena ketika setiap orang itu bisa merenungkan firman Tuhan setiap saat, tentu di dalam kehidupannya tidak akan merasakan kekeringan dalam kerohaniannya. Dan tak hanya itu saja Bapak Ibu serta Saudara, firman Tuhan memberikan manfaat yang penting bagi kehidupan kita hari ke hari. Namun yang menjadi pertanyaan refleksi kita hari ini, apakah kita sudah mampu untuk menyediakan diri dan waktu membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan menjadikan firman ini sebagai tuntunan kehidupan kita? Melalui firman Tuhan ini, khususnya di dalam masa Advent 2020, kita diajak, marilah kita jadikan firman Tuhan ini sebagai tuntunan hidup kita. Sama seperti pujian di awal tadi, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga dengan firman Tuhan, kita juga boleh mendapatkan manfaat yang penting bagi kehidupan kerohanian kita. Ketika kita menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, di sana kita ditegur, di sana kita diingatkan, kita diberikan semangat. Janganlah kita kemudian buntung, tetapi kita harus bersyukur, karena disitulah kita boleh merasakan manfaat yang penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan firman Tuhan kita mendapatkan ajaran, kita mendapatkan apa yang harus kita lakukan. Dan dengan firman Tuhan itu pula lah boleh menjadi sarana untuk cambuk kita, untuk sarana menegur kita, agar hidup kita itu boleh selalu seterus dengan kehendak Allah. Dan melalui firman Tuhan itu pula lah mengajak kita untuk kita boleh memperbaiki kelakuan kita menjadi lebih baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita pun juga senantiasa berada dalam kebenaran sabda Tuhan. Maka dari itu marilah
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini sebagai tuntunan, sebagai pelita dalam hidup kita. Amin. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau hadir dan menyapa kami di pagi ini. Sabdamu yang begitu indah boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami dan menyemangati kami untuk kami boleh meluangkan waktu, menyediakan diri, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu di setiap nafas kehidupan kami. Sehingga manfaat yang besar firman Tuhan itu boleh kami rasakan, di mana Engkau boleh memberikan sebuah pengajaran. Engkau boleh menegur setiap tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan Engkau. Dan melalui firman Tuhan juga mengajak kami untuk kami boleh memperbaiki kelakuan dan hidup dalam kebenaran firman. Dan sebentar lagi kami juga hendak melakukan akan apa yang menjadi aktivitas kami. Sertai dan lindungilah kami sehingga kami boleh menjalani aktivitas ini dengan baik dan lancar. Serta jagai kesehatan kami sehingga kondisi kami boleh senantiasa fit dan boleh senantiasa dalam kesehatan yang daripada-Mu. Ini Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan pada kesempatan hari ini marilah kita sediakan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.